Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf, Bapak sedang sibuk tidak, Pak? Kebetulan lagi ada pekerjaan yang lain, tapi kalau memang ada yang ditanyakan silahkan. Iya, Pak. Ditanyakan. Ya. Begini, Pak, saya ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Cikalong dalam hal pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala SMP terhadap kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 2 Cikalong. Ya, silakan Pak. Apa yang akan ditanyakan? Insya Allah saya akan jawab sekemampuan dan sesuai dengan fasilitas. Ya, terima Bagi kasih, kepala Pak. sekolah. Pertama begini, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak memimpin atau menjadi kepala di SMP Negeri 2 Cikalong ini, Pak? Ya, siap. Bapak yang saya hormati, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Ya, Apabila kasus tersebut melawan hukum, ya, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. iya, Pak. Seperti itu. Iya, Pak. Ya, nomor 2 nya, Pak, gini, Pak. Selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang pimpin. Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan ya, Pak ya. Dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, siap. Selama ini saya sebagai kepala sekolah selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, Ya, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. ya. Sementara kalau tidak ada yang dirugikan, gitu barangkali. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya, Pak, yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, baiklah. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama menentukan penyebab permasalahan. Ya, Kemudian menentukan siapa yang terlibat. ya, Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari poin yang 3 tadi. oh iya. Kemudian, Pak, ini, Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Ya, baik. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan mengedepankan untuk kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Oh, ya, Itu barangkali. ya, ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Tantangannya apa ini, Pak? Ya, baiklah. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Iya, Itu iya, barangkali. iya. Tantangan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan atau Bapak jalankan gitu Pak? Ya, baik. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya bisa saya langsung putuskan sendiri. Tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuatu langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Itu Pak barangkali. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak keluarga sekolah, stakeholder, wali murid atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Nah, hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif atau solusi penyelesaian. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Iya. Jadi bisa saya simpulkan dari semua yang Bapak tanyakan itu, pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk semua. Ya Pak, baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah setelah saya berbicara dengan Bapak, alhamdulillah saya mendapat pengetahuan baru dan ilmu baru bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suwanda. Mohon maaf ada waktu untuk kita ngobrol lah bareng sebentar Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Insya Allah saya lagi santai nih ya. Ada apa Pak Undang gimana? Begini Pak, ini Pak saya mencoba mewawancari Bapak ini sebagai wakil kepala sekolah di sini terkait pengambilan keputusan yang pernah ada atau yang kasus-kasus yang ada di sini mengenai dilema etika dan rujukan moral gitu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Undang. Betul sekali apa yang ditanyakan barusan. Terlepas dari masalah itu tentunya kita harus mencari akar permasalahan dulu ya. Baru kita menemukan solusi. Kebetulan di sini juga namanya anak-anak sangat majemuk sekali pola pikirnya dan merupakan tanggung jawab guru juga untuk mengarahkan, membimbing dilema itu yang menjadi permasalahan untuk selalu mencari solusi. Demikian mungkin. Begini Pak, pertama bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak di SMP Negeri 2 Cikalong ini Pak? Dalam mengidentifikasi tentunya saya sebagai ya mungkin pengelola atau merupakan kepercayaan panjang tangan dari kepala sekolah itu bekerja sama dengan elemen-elemen terkait. Ada tentunya ada kesiswaan dan lain sebagainya. Nah di situ menampung informasi permasalahan siswa ya. Dari sudut pandang permasalahan tersebut tentunya ya mencari akarnya itu, lalu solusinya, lalu juga kita sudut pandangnya mana yang masuk ke ranah hukum, mana yang masuk ke ranah moral. Nah kalau masuk ke ranah hukum tentunya ada perbedaan mana salah mana benar. Kalau yang masuk ke ranah moral itu yang membingungkan
antara benar dan benar, sehingga tetap kita harus mencari solusi bagaimana menangani kasus-kasus tersebut. Iya Pak. Nomor 2 ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika terjadinya kasus yang mana ada dua kepentingan ya, benar dengan benar ataupun yang kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak. Baik. Saya kira kebijakan atau pengambilan keputusan Ya. itu harus orientasinya kepentingan umum, Ya. tidak mengarah kepada kepentingan pribadi atau hanya kepentingan sekolah saja. Ya. Itu harus dicerna baik-baik sebelum mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang mengiblat pada kepentingan siswa banyak. Demikian. Jadi kebijakannya harus betul-betul dikaji. Bagaimana nih kebijakan itu, apakah positifnya lebih besar dampaknya terhadap kebaikan anak atau sebaliknya, demikian. Terus langkah-langkah atau prosedur Bapak lakukan selama ini bagaimana nih Pak? Prosedurnya dalam penanganan kasus tentunya ya. Kami di sini banyak stakeholder yang membantu kepala sekolah, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada humas, ada komite. Kami berumuk untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu dari hasil musyawarah berumuk tersebut, ambil suatu keputusan, yang tadi keputusannya tentunya yang orientasinya untuk kepentingan siswa banyak, gitu. Jadi melibatkan semua, gitu. Tidak merasa saya pemangku kepentingan, pemangku kebijakan memutuskan dengan sendirinya. Ketika ada laporan dari staf atau seseorang teman, gitu, sejawat, tidak demikian tentunya. Selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Terus hal yang selama ini Bapak lakukan yang paling efektif ini Pak, yang paling efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang gimana nih Pak? Yang paling efektif. Nah, tentunya tadi dari bekerja sama kolaborasi tersebut, lalu mengarahkan pada siswa yang bermasalah tersebut dalam bentuk pembinaan. Pertama, pembinaan itu terhadap siswa dulu. Nah, 1, 2, 3 tidak ada perubahan. Kita melibatkan juga orang tua siswa dengan cara memanggil, bekerja sama untuk memecahkan permasalahan tersebut. Itu kiranya yang efektif, gitu. Terus kiranya ada tantangan nggak? Ada hal-hal yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika Bapak mengambil keputusan? Jelas sekali tantangannya. Nah, yang namanya permasalahan tentunya banyak tantangannya. Nah, tantangannya dari internal, ya, dari eksternal juga tantangannya. Kadang menyatukan satu pemikiran itu sulit. Nah, itu tantangannya, menyatukan satu pemikiran itu sulit. Nah, itu tantangannya. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal khusus gitu Pak, ataupun jadwal tertentu ketika Bapak menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Pak? Ada. Nah, yang menentukan jadwal itu BP ya, BP yang menangani dari kesiswaan awalnya. Permasalahan itu masuk ke kesiswaan. Kesiswaan lari ke BP. BP mengarahkan, lalu menjadwalkan BP itu. Jadwal tersebut tentunya konfirmasi dengan kepala sekolah tentunya, sehingga bisa sinkron begitu. Kemudian selama ini apakah ada guru yang lain atau seorang yang lain yang membantu Bapak selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ada nggak gitu di sini? Ada. Semua saya sarankan, semua guru stakeholder di SMP Negeri 2 Cikalo ketika ada permasalahan, semuanya harus membantu pemikiran dan tenaga bagaimana mencari solusi tersebut. Banyak sekali, harus dilibatkan stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Cikalo untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya begini Pak, dari semua yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak alami ataupun dapat Bapak petik dari pengalaman tadi dalam mengambil keputusan? Betul, suatu gambaran kadangkala kita itu
tidak ada vitamin itu terlupakan, fisik itu lemah gitu ya. Nah ini adalah vitamin buat saya, ini vitamin termotivasi, kadangkala mengabaikan permasalahan. Ketika di vitamin ada mencari solusi. Nah di sini saya sangat bermanfaat sekali Pak Undang menanyakan ke ranah-ranah konflik atau apa permasalahan siswa atau baik di internal sekolah. Jadi suatu motivasi untuk melakukan sebuah inovasi bagaimana caranya supaya kondusif di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Cikalong. Terima kasih Pak Undang. Iya Pak, luar biasa nih Pak. Alhamdulillah Pak ya, setelah saya berbicara atau dengan Bapak, alhamdulillah saya dapat pengalaman baru, wawasan baru bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Undang, luar biasa. Sukses Pak Undang ya. Terima kasih Pak, sama-sama.